Opo iki? Mobil kayak gini dituku, ya dituku karena murah lur. Makanya kalau ditanya, kalau bersihin seperti ini habisnya berapa? Ya total itu minimal 5 jutaan gitu. Lumayan, itu minimal. Maksimal, ya maksimal 10 juta. Karena kalau ternyata setelah kita bongkar seperti ini ringnya kena, kemudian metal jalan, metal duduk ini kita ganti, ya pasti akan membengkak biayanya seperti itu teman-teman. Makanya ketika kita lakukan pembongkaran seperti ini, kadang-kadang teman-teman dibilangin kira-kira habisnya berapa? 5 juta, 7 juta kok mahal banget. Ya karena kita gantinya ya seperti ini teman-teman. Kita udah bongkarin semua, kita estimasi biayanya berapa, belum lagi oli, belum lagi coolant, belum lagi selang-selang yang di luar yang waktu gas kita bongkar ternyata selangnya kok keras gitu kan, sekalian kita ganti karena posisinya sudah dibongkar sekalian kan gitunya, itu nambahnya biasanya ke sana. Makanya untuk membantu teman-teman semua yang mau bongkar mesin karena beli mobil bosok, karena apa, kejeblos atau karena kehapusan itu apa? Karena dibohongin gitu, nggak tahu sama siapa lah gitu, nanti tinggal menceritakan ke saya, kita buatkan videonya menceritakan biar teman-teman jadikan pembelajaran semua. Berikutnya kita lakukan servis di bagian mesinnya dengan jasa yang free, jadi kita gratiskan untuk jasanya, tapi spare partnya ya bayar. Kalau semuanya free kita belum bisa ya teman-teman, karena ya mohon maaf maklum, ini subscribernya bukan seperti subscribernya Rifan Hanif atau Fitra Eri atau Omobi ataupun siapalah gitu ya, youtuber otomotif yang subscribernya udah 1 juta, yang nonton udah ratusan ribu. Kalau kita kan lagi receh-recehnya gitu ya, tapi niatan kita untuk membantu teman-teman tuh kita usahakan selalu ada semangat untuk membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Sore ini kita mau melakukan pembongkaran mobil yang beberapa hari yang lalu itu masuk. Jadi ceritanya mobil ini waktu pas kita cek itu sudah ketahuan olinya itu berkerak, alias ada banyak glad di sini olinya, mungkin oli palsu atau oli base yang dipakai dan olinya kelamaan juga mungkin bisa. Jadi ada beberapa macam penyebab ya kenapa mobilnya mesinnya jadi seperti ini. Salah satunya adalah olinya yang nggak cocok, bisa jadi oli palsu. Yang kedua itu penggantian oli yang terlalu lama, itu mengakibatkan olinya jadi seperti ini. Terus yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman, ini sebelum kita melakukan pembongkaran ini, jadi kita ada program di minggu depan, mudah-mudahan setelah selesai mobil ini kita akan cari kandidat-kandidat tertentu yang akan kita bantu. Jadi ceritanya gini, banyak sekali orang-orang yang komunikasi ke saya, telepon ke saya, cerita kemarin habis ngambil mobil ini, kemarin habis ngambil mobil itu, mobilnya murah, ternyata mobilnya banyak sekali kejadian atau rusak-rusak, alias mobilnya jeblok gitu ya, atau ya bosok gitulah. Nah, kita rencananya akan cari, nanti tinggal saya di komunitas ya, biasanya di komunitas YouTube saya itu kan ada, saya informasikan buat teman-teman semua. Itu akan kita cari orang yang baru beli mobil, maksimal itu 3 bulan lah setelah pembelian ya. Itu nanti kalau mesinnya kasar kita akan perbaiki mesinnya secara free, gratis. Tapi yang gratis ini jasanya lur. Jadi jasanya kita gratiskan, tapi untuk spare partnya, untuk apa namanya bahan yang kita gunakan ya teman-teman itu bayar gitu kan teman-teman. Jadi paling tidak kalau biaya bongkar mesin 3 juta itu kan kita free kan ya, tidak ada kita cas, cuma sampean nanti bayar bahannya aja. Kita bantunya sementara adalah seperti itu. Jadi kriterianya adalah satu, mobilnya belum lama beli, maksimal 3 bulan setelah dibeli, mesinnya kasar. Itu kita cari Xenia Avanza terlebih dahulu yang pengerjaannya lebih mudah gitu ya teman-teman. Jadi nanti tinggal teman-teman hubungi saya, terus kemudian cerita apa aja kerusakannya, kemudian nanti ketika saya mau ngambil mobilnya teman-teman wajib menceritakan ke rekan-rekan semua ya, nanti yang kita upload rencananya seperti itu, kejadiannya seperti apa sih pembelian mobil itu kok bisa dapat mobil yang busuk gitu kan. Jadi ini biar teman-teman juga jadi pencerahan buat teman-teman yang mau nyari mobil bekas gitu kan. Nanti nggak perlu harus menyebutkan di mana tempatnya, intinya adalah prosesnya seperti apa kok bisa sampai mobil seperti itu kok diambil atau dibeli. Nah ini harapannya dari video itu teman-teman belajar kan gitu ya. Dan buat
beliau yang sudah mau menceritakan pengalamannya beli mobil Bosok itu, kita bantu perbaikannya secara free untuk jasanya aja. Tapi kalau spare part, kemudian bahan, ya nanti itu ditanggungkan kepada pemilik mobilnya gitu. Jadi kita sama-sama membantu lah gitu teman-teman. Oke, kita lanjut, itu program minggu depan. Nah, sekarang kita mau bongkar mobil ini, karena mobil ini kejadiannya juga kan sama gitu. Kita udah inspeksi, harus bongkar mesin karena harganya murah dan beliaunya sanggup untuk menerima kekurangannya ini, akhirnya dibeli gitu. Nah, sekarang tugasnya kita adalah memperbaikinya. Yuk, sekarang kita bongkar dulu. Ini adalah Nissan Mark 1500 cc yang kondisi olinya seperti ini. Nah, didekatkan saja nanti. Kita mau bongkar, ini udah di lepas ya. Ini sudah seperti ini tapi belum dibersihkan, rencananya nanti akan kita bersihkan. Sekarang kita mau bongkar-bongkar bagian dari komponen mesin ini ya. Kita sudah bongkar cover valve-nya, sekarang kita bongkar cover timing chain-nya. Plastik. Kalau untuk baut-bautnya kita pisah-pisahkan sendiri-sendirikan. Cover valve ya, cover valve gitu. Biar mobilnya bautnya masih tetap, karena ini mesinnya belum pernah bongkaran. Jadi kita bongkar yang pertama. Dan isinya, wih, ya kerak-keraknya. Ini apa ini? Sealer. Oke, sekarang kita mau bongkar silinder headnya. Kita lepas komponen dari timing chain-nya. Oke, kita mau buka klepnya. Cedaknya, Pak. Nah, goceli ngono kon dhuwur. Tinggal kita ambil noken asnya, in dan X-nya. Sini, deketin Mas, deket pol. Oke, jadi ini teman-teman ya, jadi oli yang benar-benar ngeglade atau benar-benar ngerak tuh kayak gini nih. Ya, dari dalam kita ambilkan nih. Nih olinya jadi kayak gini nih. Ini kalau menyumbat saluran oli itu akan merusak silinder head. Nah, ini kebetulan alhamdulillahnya itu belum rusak teman-teman, jadi masih oke. Nah, ini kita mau bersih-bersihkan nanti ini kayak gini nih. Ini kalau di di flashing, nah ini bisa bisa membuntui saluran oli kayak gini nih. Mengerikan kayak gini ya. Ini seperti ini. Ini baut-bautnya juga kita akan bersihkan karena itu bautnya juga tertutup kerak seperti ini. Jadi sebelum kita bongkar, bautnya kita bersihkan dulu.
Ini ya, kita bersihkan baut-bautnya dulu karena bautnya modelnya itu kan pakai kayak L gitu. Jadi ini harus dilepas-lepas dulu. Kemudian nanti sensor-sensor camshaftnya ini juga dilepas ya. Terus VVTi kontrolnya juga dilepas nih seperti ini. Kita ambilin dulu kayak gini nih. Mantap. Hah? Sensor. Ini kita ambilin dulu. Iya, ini kotorannya. Kita ambilin dulu untuk memastikan semuanya bisa terbuka. Ini masalahnya kalau nggak pas bautnya. Nih, kita nggak ambilin keraknya seperti ini. Ini ngelepas bautnya sulit gitu. Nanti buat teman-teman yang baru beli mobilnya ada kendala, bisa telepon saya kalau memungkinkan. Kalau deket dari sini kan kita ambil, bongkar mesinnya, jasanya gratis, tapi spare partnya bayar gitu teman-teman. Itu ya, nanti kriterianya yang penting teman-teman mau menceritakan bagaimana proses pembeliannya kok sampai yang namanya mobil bosok itu dibeli gitu teman-teman. Beli mobil kurang kebenaran, jadi karena ya kurang pengetahuan bisa, atau karena ya percaya sama temen, percaya sama saudara, bisa, biasanya kasusnya seperti itu. Tapi maksud saya teman-teman menceritakan itu biar jadikan pembelajaran teman-teman yang lain gitu, yang mau beli mobil tapi percaya sama temen gitu, percaya sama saudara yang sama-sama nggak ngerti di bidangnya gitu loh. Jadi intinya kalau segala sesuatu tidak dipegang sama apa ya, ahlinya ahli intinya adalah ya bukan bidangnya gitu. Kalau bukan bidangnya ya biasanya nanti jadi masalah gitu. Kalau yang jual mobil itu pasti bilangnya, oh mobilku bagus mas, ini tak pakai kemana-mana aman. Ya begini, ini aman, dipakai kemana-mana aman, tapi lama-lama ambiar gitu. Nanti sebelum ambiar, nah kita lakukan pembersihan, kita bongkar seperti ini, kita bersih-bersihkan, kita normalkan lagi, baru yang namanya itu aman gitu. Tapi kan untuk melakukan pembongkaran, untuk melakukan hal yang seperti ini itu kan butuh waktu, butuh biaya, dan butuh perjuangan tentunya. Kayak gini lur, ini perjuangan, ini perjuangan untuk menormalkan kembali gitu teman-teman. Seperti ini. Nah, kita bereskan. Terus setelah itu kita bongkar. Kita lihat ring sehernya itu seperti apa bentuknya. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya. Jadi sesuai dengan harapan. Oke, sudah dapat banyak glide-nya. Ya kotorannya intinya ya. Sekarang kita mau bongkar. Kita lepas untuk OCV, oil control valve VVTi-nya. Nah, ini juga seperti ini lur. Keraknya banyak. Kelihatan nggak nih? Nih keraknya. Jadi VVT kontrolnya juga ngaruh ya. Karena aliran olinya itu bisa mampet. Nanti kalau itu mampet rusak, kalau rusak nanti berebet nih. Ya, bro. Oke. Lanjut kita buka untuk sensor camshaftnya. Ini sensor camshaftnya. Bagian belakang kita buka. Oh, pengmin mas, pengmin. Semua macet-macet. Tuh, 2, 3.
Setelah kita amankan mulai dari baut sama ringnya, kita langsung lanjut bongkar untuk silinder headnya. Nah, ini seperti ini. Terus tinggal kita angkat. Cus. Geser Mas iki Mas. Oi, iki lho. Ya, sehernya mudah-mudahan masih oke. Packingnya walaupun ini nggak masalah, tapi kita ganti yang original. Nanti ini harganya kurang lebih 400.000. Belinya ke dealer. Nih lihat nih sini. Ini holinya nih, keraknya nih. Semua berkerak-kerak tuh. Wah, mantap. Mantap. Sekarang kita tinggal balik. Taruh. Oke, sekarang kita buka di bagian bawah karter atau tampungan olinya ya. Ini nih. Pengen. Yo. Only here. Ya, no. Look gitu. Yo. Mantap. Mantap ini. Ya. Bagian dalamnya banyak olinya. Kerak. Wadah oli banyak olinya ya. Oke, kita angkat. Oh. Ini ya, dalamnya kelihatan. Lumayan banyak keraknya. Oke, ini kita mau lepas piston karena piston dan ring sehernya mau kita gunakan lagi. Sedangkan di pinggirnya ini kan banyak kerak kotoran di pinggir-pinggir sini. Nanti kalau kita ambil pistonnya, sini kan harus dibersihkan dulu ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti malah ringnya rusak gitu. Jadi kita bersihkan dulu bagian pinggir-pinggirnya ini pakai amplas yang 1000 ini. Amplasnya kalusen rek. Ini kerak-kerak karbonnya kita bersihkan bagian atasnya pakai amplas 1000 biar nanti pistonnya keluarnya enak dan ringnya itu nggak ngerusak ring ya. Oke, kita tinggal ngelepas pistonnya ini. Modelnya pistonnya Nissan itu dia pecah ya, maksudnya pecahnya nggak rata, kayak pecah apa dipecah gitu loh, aneh.
Ini tak tunjukin nanti ya. Tak tunjukkan ini teman-teman. Jadi pecahnya itu kayak pecah dipecah gitu. Modelnya seperti ini. Nih. Jadi seperti ini ya. Modelnya. Ini seperti besi dipecah gitu loh. Jadi nggak rata kayak punya Toyota. Alhamdulillahnya sini belum apa baret-baret, ini masih oke, masih bisa lah kita gunakan. Tar. Ini kita lihat bagian ringnya. Ringnya ini, ring nomor 1, nomor 2 sih oke. Nomor yang ring olinya itu agak mingkup ya. Nah ini ring olinya seperti ini, itu nanti kita harus bersihkan ini. Nah ini karena dia mingkup ya, ngancing karena penuh dengan kerak oli. Makanya biasanya kalau yang sudah banyak glade-nya gini, olinya mengental, keraknya mengental tuh nih, lihat nih. Dia bocor kompresinya, salah satunya lewat piston ini, kotor nih, kotor semua tuh. Di pistonnya kotor semua tuh. Nah, jadi dia ikut terbakar tuh seperti ini. Nah, nanti kita cek ringnya masih bagus apa enggak. Kalau memang tidak memungkinkan berarti nanti kita ganti ringnya aja. Kalau piston masih oke. Cuma ringnya nanti kita cek di sananya itu celahnya berapa. Kalau kurang bagus ya kita ganti ringnya. Sekalian mumpung masih dibongkar. Tengok. Oke, kita tinggal angkat untuk crankshaftnya ini secara pelan-pelan karena nanti ada yang jatuh. Biasanya untuk petal bulannya mudah-mudahan sih masih lengket, tapi kalau dia sudah nggak lengket biasanya dia jatuh. Kita tarik pelan-pelan ya, masih lengket petal bulannya. Ini kita taruh sini. Oke teman-teman semua, ini kita tinggal ambil aja terakhir metal bulannya atau side-nya, metal sampingnya. Ini kisahnya seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah kita bongkari semua, tinggal besok kita rendam posisi bagian-bagian mesin yang semuanya ini kita rendam pakai cairan biar dia melunak, kemudian lebih mudah dibersihin, terutama cylinder headnya ini ya, karena rata-rata untuk mesin yang sudah berkerak itu kerusakannya pertama itu adalah metal-metalnya yang seperti tadi piston itu ya, di pistonnya itu kan baret, yang ini metalnya ada yang baret, jadi mau ndak mau kalau metal baret itu metalnya harus diganti. Terus berikutnya lagi kerak-kerak seperti ini menyebabkan ring sehernya ini macet. Nah akhirnya apa, ring sehernya itu nggak mau mengembang karena ring seher yang oli ya terutama ya, bukan ring seher kompresinya. Jadi ring seher pada piston yang 4 tak ini seperti ini tuh 3. Ada ring sehernya ada 3. Yang pertama ring kompresi nomor 1, ring kompresi nomor 2, sama ring oli. Jadi ring oli ini itu dia karena banyak kerak, dia nggak mengembang, akhirnya ya olinya nerobos ke sini ke atas. Yang menyebabkan apa? Ya kerak-keraknya menumpuk di sini juga nih. Jadi kita bisa lihat di antara selah-selah ring ini semuanya ada keraknya. Ini ada keraknya warna hitam, kerak, ini kerak juga di sini banyak ya. Ya kerak pembakaran, kerak dari oli yang seperti ini kan semuanya ada. Ini kalau nggak percaya nanti kita buka nih satu nih. Untuk ring olinya nih. Nih kita mau buka ring olinya ya. Lengket dia ring olinya. Ntar saya ambilkan obeng min kecil. Oke, kita buka karena ini macet ya. Biasanya sih gampang ini. Nah, ini seperti ini. Kalau ring nomor ring olinya tuh bisa kita lepas seperti ini. Nah, ini kita mau cek ring olinya mampet karena banyak kotorannya. Jadi dia nggak mau mengembang. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini kita buka ke bawah nggak apa-apa seperti ini karena dia terdiri dari 3 lapis ya. Jadi ada plat seperti ini. Ini kotornya nih. Ini hitam-hitam nih karena kerak ini. Nah seperti ini bisa kalian teman-teman lihat ya, ini ada keraknya seperti ini. Nah terus berikutnya lagi ini yang ringnya, ini modelnya kayak bentuknya itu zigzag gitu, tapi ini bisa rata karena terpenuhi sama kotoran dari kerak oli nih. Ini kan seolah-olah rata padahal ini enggak. Ini kalau kita gini kan ini kotorannya keluar tuh ada kotorannya. Nah, kotorannya gini menumpuk ya. Aslinya dia berzigzag tapi karena ada kotoran jadi seolah-olah dia rata. Nah ini
Kotorannya oli tadi itu ya, oli yang ini, makanya dia nggak mau ngembang. Seperti ini kotorannya tuh. Oke. Gitu. Besok kita cek ringnya ini yang kompresi masih bagus apa enggak. Kalau masih bagus kita bisa bersihkan ringnya ini sampai kerak-keraknya itu hilang. Jadi dia normal kembali gitu teman-teman. Lumayan kalau ganti ringnya ya. Dan sebelum kita akhiri kita mau sepilin dikit. Jadi ketika mobil kita berkerak seperti ini sebenarnya habisnya berapa, itu setiap masing-masing kendaraan kan punya harga spare part beda-beda. Terutama biasanya kalau Grand Livina ya katanya mahal, sebenarnya tidak terlalu mahal karena ini spare part kita belikan ke dealer untuk bagian mesinnya. Contohnya packing cylinder head itu harganya kurang lebih 400.000, packing sini cover valve ini sekitar 125 ribuan. Terus itu sudah kita beli ke dealer loh ya. Terus packing seal ini, seal askrek belakang, kemudian seal askrek depan, itu totalnya saya belanja sekitar 2,5 juta spare partnya, tapi belum oli, belum lemnya, belum yang lain-lain nanti biasanya. Makanya kalau ditanya kalau bersihin seperti ini habisnya berapa, ya total itu minimal 5 jutaan gitu. Lumayan, itu minimal. Maksimal ya maksimal 10 juta karena kalau ternyata setelah kita bongkar seperti ini ringnya kena, kemudian metal jalan, metal duduk ini kita ganti, ya pasti akan membengkak biayanya seperti itu teman-teman. Makanya ketika kita lakukan pembongkaran seperti ini kadang-kadang teman-teman dibilangin kira-kira habisnya berapa, 5 juta 7 juta kok mahal banget ya, karena kita gantinya ya seperti ini teman-teman. Kita udah bongkarin semua, kita estimasi biayanya berapa, belum lagi oli, belum lagi coolant, belum lagi selang-selang yang di luar yang waktu kas kita bongkar ternyata selangnya kok keras gitu kan, sekalian kita ganti karena posisinya sudah dibongkar sekalian kan gitunya, itu nambahnya biasanya ke sana. Makanya untuk membantu teman-teman semua yang mau bongkar mesin karena beli mobil bosok, karena apa kejeblos atau karena kehapusan itu apa? Karena dibohongin gitu, nggak tahu sama siapa lah gitu, nanti tinggal menceritakan ke saya, kita buatkan videonya menceritakan biar teman-teman jadikan pembelajaran semua. Berikutnya kita lakukan servis di bagian mesinnya dengan jasa yang free, jadi kita gratiskan untuk jasanya, tapi spare partnya ya bayar. Kalau semuanya free kita belum bisa ya teman-teman, karena ya mohon maaf maklum ini subscribernya bukan seperti subscribernya Rifan Hanif atau Fitra Eri atau Omobi ataupun siapalah gitu ya, youtuber otomotif yang subscribernya udah 1 juta, yang nonton udah ratusan ribu. Kalau kita kan lagi receh-recehnya gitu ya, tapi niatan kita untuk membantu teman-teman tuh kita usahakan selalu ada semangat untuk membantu. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen, semoga video ini bermanfaat, dan saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib ini udah, ini parah ini. Ini kita spillkan nih. Opo iki? Mobil kayak gini dituku karena murah lur. Dan kita udah rekomendasikan ya. Ini karena mesinnya belum bongkaran, tapi berkerak dan keraknya kayaknya masih bisa kita bongkar dan dikit spare part yang kita ganti, makanya kita kasih rekomendasi ambil gitu, karena harganya 35 juta sampai itu lebih murah dibandingkan pasaran. Banyak banget.